Shalom. Di bagian kedua ini kita mau belajar siapa Yesus di mata orang banyak. Karena waktu Yesus ada dan tampil di dunia ini sebagai manusia dan melayani, melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapaknya, ada banyak tanggapan dan respon dari orang-orang sekelilingnya. Menurut orang banyak itu siapa sih Yesus? Nah, yang pertama, ada yang mengatakan Yesus itu orang baik, tetapi juga ada yang mengatakan penyesat. Nah, kebanyakan orang membicarakannya secara diam-diam karena takut. Takut sama siapa? Orang Yahudi. Takut sama siapa? Orang Farisi, ahli Taurat. Oleh karenanya mereka tidak berani berbicara terus terang. Mau berkata pun Yesus itu orang baik, bisik-bisik. Karena waktu itu mereka sebenarnya orang yang percaya kepada Yesus terintimidasi, terancam. Next. Di dalam Yohanes 7:11 dikatakan, orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, di manakah ia? 12. Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Itu Yesus siapa? Nah, begitu. Mereka enggak berani berbicara kuat-kuat. Ada yang berkata, ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Ayat 13. Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Sehingga orang tidak berani mengungkapkan isi hatinya yang sebenarnya, pandangannya tentang siapa itu Yesus. Mereka tahu Yesus itu baik, tapi mereka tidak berani mengungkapkan secara terus terang. Kenapa? Takut sama orang Yahudi. Jadi yang pertama, siapa Yesus di mata orang banyak? Ada yang berkata dia orang baik, tapi ada orang juga berkata dia adalah penyesat. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah orang kerasukan setan. Di dalam Yohanes 7:20 dikatakan begini. Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan, siapakah yang berusaha membunuh engkau? Saudara bayangkan, Yesus yang adalah Tuhan, yang dipercayai para murid, dan juga kita percayai. Tapi bagi orang banyak, dia itu kerasukan setan. Bahkan mereka menuduh ketika Yesus mengusir setan, orang banyak berkata, engkau mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Siapa itu Beelzebul? Bosnya para pemimpin-pemimpin setan. Jadi ada yang berkata begitu, saudara. Bahwa Yesus itu adalah orang yang kerasukan setan. Yang ketika ada juga yang mempertanyakan, mungkinkah ia ini adalah Kristus? Di dalam ayat ke-25 berkata begini. Beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Next. Ayat 26. Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia, sebab saatnya belum tiba. Ada orang yang menduga-duga, mungkinkah dia ini Kristus? Atau siapa? Next. Ayat 31 berkata begini. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh dia? Di tengah kerumunan orang banyak itu, di antara bisik-bisik itu ternyata ada juga sebenarnya dalam hati mereka sebenarnya sudah mulai mempercayai bahwa ini adalah Kristus, Mesias. Tapi enggak berani mengungkapkannya. Kenapa? Karena mereka takut di-ban, saudara. Sama siapa? Sama orang Yahudi. Tapi saya mau katakan sekali lagi, ada juga di antara mereka yang berpikir, mungkin ini dia Kristus itu. Next, kita lihat lagi. Yang keempat, ada yang mengatakan Nabi yang akan datang dan Mesias. Mereka juga tahu Mesias lahir dari Bethlehem. Di dalam Yohanes 7:40 dikatakan beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar Nabi yang akan datang. Next. 41, yang lain berkata, ya ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Mengenai asal Yesus saja bagi mereka perdebatan. Ada yang berkata ini Mesias, Nabi yang akan datang. Tapi yang lain berkata, oh enggak. Karena kitab suci kita berkata
bahwa seorang Mesias, seorang Nabi itu datangnya dari Bethlehem, bukan dari Galilea, bukan dari Nazaret. Mana yang benar? Dua-duanya sebenarnya benar. Cuman karena mereka kurang baca kitab sucinya, nggak tahu. Yesus itu lahir di Bethlehem, besar di Nazaret. Nazaret itu ada di daerah Galilea. Makanya nanti di dalam ungkapan para muridnya juga sering dikatakan ketika Yesus sudah naik ke surga, demi nama Yesus orang Nazaret itu. Karena apa? Yesus dibesarkan di Nazaret tapi lahir di Bethlehem. Amin saudara. Tapi itu pun menjadi pertentangan bagi mereka. Nah, next kita lihat selanjutnya. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Kenapa? Karena waktunya belum tiba, saudara. Terus yang kelima, di kalangan masyarakat Yahudi sudah beredar berita di antara mereka bahwa jika ada orang yang mengaku Yesus adalah Mesias, maka akan dikucilkan. Yang saya katakan tadi, mereka di-ban, saudara. Mereka didisiplin. Kita lihat ayatnya. Yohanes 9:22 dikatakan demikian, orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Jadi ada masa pada waktu itu, atau ada orang-orang pada waktu itu yang mengancam orang-orang di sekitar mereka karena mereka sudah mulai percaya kepada Yesus bahwa dia adalah Mesias, yang mengatakan kalau kamu mengaku bahwa Yesus Mesias itu kamu akan dikucilkan dari masyarakat. Saya pikir itu mirip-mirip dengan gambar ini sekarang ya. Kalau kau tetap percaya kepada Yesus itu kau tidak diakui lagi di keluarga gitu. Iya kan saudara? Adakah yang begitu? Ada. Sering kita dengar, bahkan mereka tidak diakui di keluarga, dibuang hanya karena mereka percaya kepada Yesus. Kita lihat berikutnya. Yang keenam, ada yang masih bertanya-tanya dan berada di dalam kebimbangan tentang siapakah Yesus itu. Yesus sudah tampil dengan pekerjaan-pekerjaan yang Bapa berikan menyertai dia, tetapi masih banyak yang ragu-ragu bertanya-tanya. Yohanes 10:23 berkata begini, dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Jadi ada orang-orang penasaran, untung Yesus tidak katakan, kamu nanya. Siapa kamu sebenarnya? Kami jadi bingung. Benarkah engkau Mesias atau siapa? Kurang lebih kayak sekarang juga. Masih ada orang yang bingung tentang Yesus. Siapa sih Yesus sebenarnya? Manusia ini seberapa penting sih? Tapi yang saya mau katakan, itulah respon di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu yang kurang lebih dengan saat ini juga. Dan saya mau katakan, persis seperti kejadian pada waktu itu, termasuk ahli Taurat orang Farisi. Ahli Taurat itu adalah ahli kitab-kitabnya orang Yahudi. Bahkan mereka enggak kenal siapa Yesus yang sebenarnya. Enggak kenal. Sehingga menimbulkan kekacauan. Dan kalau saya mau katakan, kalau saya menghubungkan ke hari-hari kita saat ini, masih banyak juga orang begitu. Sudah lama menjadi orang Kristen, sudah lama menyebut dirinya orang Kristen bahkan dari kandungan, tapi enggak kenal Yesus dengan benar. Enggak kenal. Sehingga ketika ada gonjang-ganjing, ada tekanan, ada masalah, begitu mudah hati mereka bergeser dari Yesus. Itu membuktikan bahwa mereka enggak kenal Yesus. Nah, ada banyak peristiwa yang seperti itu. Ada banyak tanggapan orang, ada banyak pendapat orang tentang Yesus. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan para murid? Coba kita lihat ya. Menurut para murid itu, siapa Yesus? Yang pertama kita lihat Mesias atau yang diurapi.
yang disebut dengan anak Allah yang hidup. Di dalam Matius pasal 16 ayat 15 sampai 16 dikatakan demikian. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, kepada para murid maksudnya, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Lalu murid menjawab, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini yang membedakan murid dengan hanya sekedar orang ikut Yesus. Amin. Bulan lalu kita belajar itu. Ini yang membedakan seorang murid daripada followers. Hanya sebagai pengikut Yesus, believers. Hanya seorang percaya kepada Yesus, tetapi tidak memiliki hubungan sebagai murid dengan Tuhan. Tidak memiliki spirit murid kepada Tuhan. Tapi orang yang memiliki spirit murid tahu siapa gurunya. Ketika ditanya, menurut kamu siapa saya? Kata Yesus. Simon tampil dan menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara tahu? Yesus berkata demikian. Engkau pun tidak akan tahu kalau bukan Bapa yang memberitahukan kepadamu. Apa makna di balik pernyataan itu? Murid ini memiliki hubungan dengan Bapa. Amin. Sehingga mereka mendapatkan konfirmasi yang jelas dari sorga tentang siapa itu Yesus. Yang kedua, apa kata murid tentang Yesus? Murid itu berkata, engkau Tuhan dan Allah. Yohanes 20:27 berkata demikian. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Peristiwa ini terjadi setelah Yesus bangkit dari kematian. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada beberapa murid, tapi waktu itu Thomas tidak ada di kumpulan itu. Kemudian para murid itu bercerita satu dengan yang lain. Wih, tahu enggak kamu? Mas, tahu enggak? Guru sudah bangkit loh dari kematian. Apa jawab Thomas? Kata orang kita di sini, kianya ngeramput semua. Kianya bula. Mana ada guru bangkit? Kalian semua bohong. Enggak ada itu, jangan ngarang cerita deh, kata Thomas. Sehingga Bapak Ibu, di lain kesempatan Yesus datang menampakkan diri lagi kepada murid-murid itu, dan benar-benar Thomas ada di situ. Sehingga waktu Yesus hadir dia berkata demikian, Thomas, lihatlah, ini bekas lubang paku di tangan dan ini bekas tombak di lambung. Mendekatlah, cucukkanlah jarimu di sini supaya engkau percaya. Saat itulah Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Pengakuan itu keluar dari mulutnya Thomas bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, ketika Thomas berkata, ya Tuhanku, apa artinya? Pada waktu itu pertama sekali nama Tuhan diberikan kepada, atau sebutan Tuhan diberikan kepada Tuhan, kepada Yesus. Itu memiliki makna Bapak Ibu. Tuhan itu bukan nama Tuhan, itu sebutan. Artinya apa? Kalau pada waktu itu disebut Tuhan atau Tuan, berarti dia adalah pemimpin tertinggi dan yang harus ditaati. Itu disebut Tuhan. Jadi kalau Thomas berkata engkau adalah Tuhan, itu artinya engkau penguasa tertinggi dan yang layak ditaati. Kalau di dalam surat-suratnya Paulus dikatakan Yesus adalah penguasa tunggal satu-satunya atas langit dan bumi serta segala yang ada. Itulah yang keluar pengakuan dari mulut Thomas yang berasal dari hatinya. Sekalipun dia mengungkapkan itu setelah dia melihat Yesus, tapi paling tidak pengakuan itu ada. Amin, saudara. Itu pengakuan murid bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah baginya. Ingat sekali lagi, Tuhan artinya layak, bahkan harus ditaati, dan dialah penguasa atas kehidupan kita.
Kita lihat berikutnya. Apa kata murid tentang Yesus? Di Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dalam Dia di sini maksudnya dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Siapa yang mengatakan ini? Petrus. Ini peristiwa setelah Yesus naik ke surga. Tentu kita ingat Bapak Ibu, ada cerita yang unik mengenai Petrus ini. Sebelum Yesus disalibkan, Yesus bertanya kepada para muridnya ketika mereka kumpul bersama-sama, menurut kamu siapa aku? Petrus juga yang jawab duluan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias itu artinya yang diurapi. Kalau di dalam bahasa Yunani dikatakan Kristus, sama artinya yang diurapi juga. Tapi saudara, ketika Yesus ditangkap, Simon sempat mengalami keguguran iman. Sehingga dia 3 kali menyangkal Yesus. Tapi ketika Yesus bangkit dari kematian dan dia menampakkan diri kepada para murid, kemudian di pinggir danau Galilea Yesus pulihkan kepercayaan Simon sampai bertanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku melebihi orang ini? Berapa kali Simon menyangkal Yesus? Berapa kali Simon menyangkal Yesus? 3. Berapa kali Yesus bertanya kepada Simon? 3 juga. Ketika Tuhan pulihkan keyakinannya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada orang ini? Simon berkata, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Setelah itu Yesus naik ke surga, lalu kirim Roh Kudus. Para murid mengalami pencurahan Roh Kudus termasuk Simon Petrus. Ketika itu dia bangkit dan khotbah, 3.000 orang bertobat. Apa yang dikhotbahkan Simon Petrus? Salah satunya ini. Simon Petrus berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan yang diberikan kepada siapapun yang di dalam nama itu orang bisa diselamatkan kecuali dalam nama Yesus. Jadi Simon Petrus itu secara pribadi mengakui Yesus bukan hanya Mesias anak Allah yang hidup, tapi dia berkata dia juru selamat satu-satunya. Oh, itu pengakuan yang radikal, saudara. Apa artinya juru selamat? Penyelamat. Artinya hanya dia yang bisa menyelamatkan. Menyelamatkan dari hal apa? Kalau dari teks Yunani itu kalau dijabarkan, menyelamatkan dari dosa, menyelamatkan dari kuasa maut, kematian kekal, termasuk menyelamatkan dari malapetaka, menyelamatkan dari niat-niat orang jahat terhadap saudara, terhadap orang percaya. Itulah yang dikatakan penyelamat, juru selamat. Itulah Yesus yang diakui oleh murid itu. Tapi saya mau katakan, Petrus telah memberikan sebuah pengakuan yang sangat radikal. Sehingga sampai akhir hidupnya pun gak pernah lagi Petrus itu menyangkal Yesus. Saudara tahu Petrus itu mati. Petrus itu mati disalibkan. Kepalanya ke bawah. Jadi disalib diterbalik, itu permintaan dia. Kenapa dia bisa seradikal itu? Kenapa dia tidak sangkali imannya kepada Yesus? Ingat, karena dia kenal siapa Yesus. Amin. Dan saya mau katakan ini penting bagi kita orang percaya. Pengenalan kita akan Yesus itu penting sekali. Kenapa? Karena itu akan menentukan sikap kita. Itu akan menentukan tindakan kita. Itu akan menentukan perbuatan-perbuatan kita. Itu akan menentukan apakah kita akan tetap ikut Tuhan sekalipun masalah banyak atau kita mundur. Kalau saudara kenal Yesus, anak-anak muda dengar baik. Kalau engkau kenal Yesus dengan benar, engkau tidak akan tinggalkan Yesus. Kalau engkau tahu bahwa hanya ada keselamatan di dalam Yesus, engkau akan mempertahankan imanmu dalam Yesus, apapun persoalannya. Kalau saudara mengenal Yesus dengan benar,
Dia adalah penyelamat dalam kehidupan saudara, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Dia, di luar Dia tidak ada keselamatan, saudara akan bisa menghargai Yesus di atas segala-galanya. Amin. Halo, amin. Apa yang membuat orang tinggalkan Yesus? Karena mereka tidak kenal Tuhannya. Apa yang membuat orang tinggalkan Yesus atau mengutamakan yang lain daripada Yesus? Karena mereka enggak tahu bahwa keselamatan itu satu-satunya hanya ada dalam Yesus. Mereka berpikir dengan cara lain mereka bisa mendapatkan keselamatan. Enggak bisa. Sebelum Petrus ungkapkan itu, Yesus pernah sampaikan kepada para murid-muridnya juga. Coba kita lihat Yohanes pasal 14 ayat 6. Saya perhatikan ini ya. Ini penting sekali bagi kita. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," kata Yesus. Kalau saudara paham, kalau saudara tahu ini, kalau saudara mengerti ini, itu yang kita pelajari di minggu lalu di poin terakhir itu, kita akan memposisikan Yesus itu di posisi yang paling utama dalam kehidupan kita. Itu yang akan membuat kita menghargai Yesus itu lebih berharga dari harta. Itu yang membuat kita bisa menghargai Yesus itu lebih berharga dari uang, lebih berharga dari pekerjaan, lebih berharga dari hobi kita, lebih berharga dari kesenangan-kesenangan kita. Karena kita tahu hanya di dalam Dia ada keselamatan. Kecuali kalau saudara udah gak percaya dengan keselamatan jiwamu. Sehingga saudara membuat Yesus itu sebagai sampingan. Saudara lagi tidak ada masalah, baru datang beribadah bersekutu dengan Tuhan. Saudara lagi senang-senang, baru saudara berkata, "Oh Yesus baik." Sama kayak orang banyak itu. "Oh dia orang baik loh." Tapi begitu saudara menghadapi masalah persoalan, saudara mulai ragu. Benar enggak si Yesus ini? Tapi kalau saudara tahu, Dia adalah Mesias anak Allah, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Itu yang akan membuat hatimu menghormati Dia lebih dari segalanya. Amin. Amin. Dan saya mau katakan, orang paling berbahagia di dunia ini adalah orang yang tetap percaya kepada Yesus dan menghormati Dia di atas segalanya. Ya. Saya banyak membaca buku, saya banyak menyaksikan kesaksian-kesaksian orang yang tadinya mereka nol besar. Tapi ketika mereka percaya Tuhan, menghormati Tuhan dan mengutamakan Tuhan, Tuhan mengangkat hidup mereka. Banyak sekali contohnya. Nanti coba searching lah di Google kesaksian orang-orang yang percaya kepada Yesus seperti apa. Artinya apa yang dikatakan dalam Alkitab itu benar Bapak Ibu. Dan itu sebabnya kita perlu belajar tentang siapa Yesus. Karena saya mau katakan demikian. Alkitab berkata, hari-hari ini tidak akan semakin baik. Hari-hari ini akan semakin jahat. Sekalipun banyak orang percaya, banyak para hamba Tuhan berdoa, bahkan ada yang bernubuat, oh akan terjadi transformasi segala macam. No problem, enggak masalah, itu pengharapan. Pengharapan diungkapkan dalam doa, diperkatakan dengan iman, enggak masalah. Tapi yang saya mau katakan, Alkitab berkata hari-hari ini semakin jahat. Yesus berkata, kasih kebanyakan orang akan semakin dingin, betul enggak? Betul saudara? Dan kita enggak usah lihat jauh-jauh di luar sana. Di tengah-tengah keluarga kita bisa kita lihat, kasih itu semakin dingin. Apakah Bapak Ibu bisa melihat suasana hangat cengkrama di rumah tangga kita 10 tahun lalu dengan sekarang masih tetap hangatnya sama? Saya pikir udah banyak bergeser itu. Oleh karena apa? Medsos. Betul loh. Kumpul sekeluarga di rumah. Masing-masing pegang gadget, HP. Bapaknya di ruang tamu sibuk nonton Smackdown. Istrinya sibuk di sudut sana ngintip Shopee. Ya kan?
Anaknya di sebelah sana sibuk main game. Anak yang kedua sibuk main TikTok di dapur. Satu rumah tapi tidak saling tegur. Itu namanya apa? Bukankah itu sebuah pergeseran di dalam nilai sosial kita? Halo? Bahkan kita kadang-kadang gak peduli entah apa yang terjadi di sekeliling kita. Hanya gara-gara itu. Itu salah satu bukti mengatakan bahwa dunia semakin jahat. Coba saudara cek orang-orang percaya sekarang. Apakah rasa peduli mereka terhadap orang-orang di sekeliling, memperhatikan orang tidak mampu, orang-orang kekurangan itu masih sama hangatnya dengan 10 tahun lalu? Jauh bergeser, saudara. 10 tahun lalu kita masih muda, kerahkan orang, ayo kita perhatikan orang kurang mampu ini, kita lihat ke sini kita. Sekarang susah sekali, saudara. Karena apa? Alkitab berkata, dunia ini semakin jahat, bukan semakin baik. Bahkan ada kemungkinan kalau kita tidak benar-benar berjaga-jaga, iman kita tergeser juga. Oleh karenanya kita perlu belajar, sangat penting belajar tentang Yesus. Siapa Yesus itu bagi para murid? Dia adalah Mesias, anak Allah. Dia adalah Tuhan dan Allah. Dia adalah juru selamat. Bagaimana dengan hati saudara? Apakah di hatimu Yesus itu hanya sebatas orang baik? Atau dia pengacau? Pembuat keributan atau penyesat? Atau apa? Tapi saya mau katakan, seorang murid akan tahu bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Dia adalah Tuhan dan dia adalah juru selamat. Oleh karenanya mereka akan menempatkan, memposisikan Yesus dalam kehidupan mereka lebih utama, lebih penting dari apapun dalam kehidupannya. Dan mereka akan taat dan setia. Karena kata Tuhan itu mengandung arti orang yang harus dihormati dan ditaati. Nah, saudara tahu, ketika kita bersikap seperti itu, saya mau katakan, hidupmu diberkati Tuhan. Saya baca di dalam Alkitab, saya temukan banyak kesaksian-kesaksian orang. Sekali lagi, orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan dan sungguh menghormati, taat kepadanya, mengutamakan dia. Tuhan berkati. Orang yang bangkrut tunggang langgang sekalipun kembali kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan, hormat Tuhan, melakukan bagian kepada Tuhan, Tuhan pulihkan hidupnya. Sangat luar biasa. Tapi ketika dia merasa nyaman, lalu mulai gak peduli lagi dengan Tuhan, mulai meninggalkan, mulai mengandalkan apa yang dia punya, goncang lagi itu. Sampai hari ini. Membuktikan apa yang dikatakan Tuhan itu. Ya dan amin. Yang saya mau katakan, ayo sebagai orang percaya kepada Tuhan, jangan hanya followers, jangan hanya pengikut Yesus, jangan hanya believers, jangan hanya yang percaya kepada Yesus. Tapi biarlah kita menjadi a disciple of Christ. Kita menjadi murid Kristus yang mengenal siapa Tuhan kita dengan benar. Yang percaya katakan amin.